Publik kasus kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi Seorang penari jariran alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriya Amelia Natasha dengan NIM 24210204004. Nah, saya dari kelompok 2. Jadi kami akan membahas tentang sebuah kasus dan kami akan kaitkan dengan hukum pidana yang sudah kami pelajari selama semester 3 ini. Nah, ini merupakan suatu tugas dari mata kuliah hukum pidana Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai analisis hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual dalam pemberitaan terkini. Nah, topik ini kami angkat karena kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan dampak yang cukup serius bagi korban maupun bagi lingkungan sosial secara luas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai berita mengenai kekerasan seksual. Bukan hanya trauma sesaat, tapi luka yang dalam, kecemasan, depresi, rasa bersalah yang keliru, dan hancurnya kepercayaan diri. Stop, tidak ada toleransi. Seksual. Namun, tidak jarang peristiwa tersebut hanya dipahami sebagai sebuah berita semata, tanpa dikaji lebih dalam bagaimana sih hukum pidana tersebut memandang perbuatan tersebut itu serta bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut. Nah, oleh karena itu, melalui video ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah kasus kekerasan seksual dari sudut pandang hukum pidana. Pertanyaannya kemudian, apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Dan bagaimana hukum pidana itu mengatur serta memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Nah, jadi dalam pembahasan video ini kami akan kaitkan dengan konsep-konsep hukum pidana yang telah kami pelajari, khususnya bagaimana yang sudah dijelaskan dalam buku hukum pidana karya Bapak Helmi Zaki Mardiansyah. Dengan demikian, analisis yang dapat disampaikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga didasarkan sebagai teori dan konsep hukum pidana yang berlaku. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Helmi Zaki Mardiansyah SHMH selaku dosen mata kuliah hukum pidana, serta teman-teman sekalian saya banggakan. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Puspita Ambarwati dengan NIM 24102040003 di Prodi Hukum Pidana Islam semester 3 di UINHAS Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu analisis hukum pidana terhadap kekerasan seksual dalam pemberitaan terkini, pemaparan berita terkini dan dampak sosial berdasarkan
pemberitaan media nasional dalam beberapa waktu terakhir. Terdapat kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban dalam modus tertentu. Peristiwa ini yang terjadi di lingkungan yang seharusnya aman, namun justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kronologinya, pelaku melakukan perbuatan tersebut, yaitu secara sadar dan tanpa persetujuan korban, sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus kekerasan seksual ini menimbulkan reaksi yang cukup besar di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perbuatan tersebut sangat mencederai rasa keadilan dan rasa aman di masyarakat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat individu yang mengabaikan norma hukum dan norma kesusilaan. Dampak dari kasus kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga berdampak secara sosial. Masyarakat menjadi rasa aman berkurang serta muncul kekhawatiran bahwa perbuatan serupa dapat terulang kembali. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting untuk memulihkan ketertiban sosial dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak hanya dapat dipandang sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang harus dianalisis dan diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Teruntuk para korban bullying dan pelecehan seksual, jangan takut bersuara dan berani menegur kepada pelaku. Kamu tidak sendiri. Kampus adalah ruang aman bagi setiap pihak, bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu dan rasa aman. Jangan takut untuk melapor dan juga jangan segan-segan untuk menegur. Tetap semangat. Analisis hukum pidana. Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Apabila dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana. Dilihat dari beberapa unsur itu ada beberapa poin. Yang poin pertama yaitu terdapat perbuatan manusia, yaitu tindakan pelaku terhadap korban. Lalu poin kedua itu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan norma kesusilaan. Lalu poin ketiga itu terdapat unsur kesalahan karena perbuatan dilakukan secara sadar dan tanpa adanya pemaksaan. Lalu poinnya keempat yaitu tentang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukan alasan
alasannya itu pembenaran maupun alasan pemaaf. Namun, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu pidana atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dan perbuatannya. Lalu, adapun tujuan pemindanaan dalam kasus kekerasan seksual itu tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Lalu, sebagai mahasiswa hukum, kasus ini memberikan pembelajaran bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat teoritis. Pemahaman terhadap unsur-unsur tidak pidana dan bertanggung-jawaban pidana menjadi sangat penting agar hukum dapat ditegakkan secara adil. Terima kasih. Jadi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa atau hanya persoalan pribadi semata. Nah, dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius karena menyangkut perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kehormatan diri. Nah, jika dikaitkan dengan konsep hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Nah, unsur-unsur ini yaitu seperti adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta adanya pertanggungjawaban pidana. Nah, jadi unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Tidak hanya melihat akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus melihat proses terjadinya perbuatan tersebut, serta posisi korban dalam peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya untuk memperkuat pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual, berikut kami sampaikan contoh kasus yang diberitakan oleh media massa di Indonesia saat ini. Nah, yang pertama, berdasarkan pemberitaan media nasional dilaporkan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, di mana pelaku tersebut memanfaatkan situasi dan relasi tertentu untuk melakukan perbuatannya. Jadi kasus ini kemudian diproses secara hukum dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur melawan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan korban serta bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain itu, terdapat pula kasus lain yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di ruang publik maupun private. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan hukum yang serius. Jadi, dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi sangat penting sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan kepada korban serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menindak pelaku tersebut.
Sebagai mahasiswa hukum, pembahasan mengenai kasus kekerasan seksual ini menjadi pelajaran penting bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pemahaman terhadap hukum pidana ini menjadi sangat penting agar hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Jadi, kasus-kasus kekerasan seksual ini masih sering terjadi, menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana harus terus diperkuat, baik dari sisi peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, tujuan dari hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman itu terasa akan sulit untuk dicapai. Nah, oleh karena itu, melalui pembahasan ini kami menyadari bahwa peran mahasiswa hukum tidak hanya sebatas memahami teori, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. A few moments later. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dari awal hingga akhir tadi, dapat kita simpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun secara moral. Nah, perbuatan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sangat melawan hukum. Karena adanya kesalahan serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku tersebut. Jadi, hal ini sangat sejalan dengan konsep hukum pidana yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan kesalahan dan tidak terdapat alasan pembenaran apapun dan alasan pemaaf. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan seksual secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya. Nah, selain itu, secara yuridis, kekerasan seksual telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan integritas seksual seseorang tanpa persetujuan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Nah, jadi dengan adanya peraturan hukum tersebut diharapkan hukum pidana mampu memberikan perlindungan dan yang maksimal bagi korban serta menciptakan efek jera bagi pelaku. Nah, lebih dari sekedar pelanggaran hukum, kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mempengaruhi rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana yang tegas dan berkeadilan sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual tersebut. Sebagai penutup, kami menyadari bahwa pemaparan yang telah kami sampaikan masih memiliki keterbatasan dan tentu belum sepenuhnya sempurna, sangat tidak sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi analisis, penyampaian maupun kedalaman pembahasan. Namun demikian, kami berharap video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai pentingnya peran hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat untuk tidak menyalahkan korban dan berani melaporkan setiap bentuk tindak pidana yang terjadi. Kami juga berharap kritik dan saran yang membangun
untuk menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.